Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef. Pak Faras, Mas Faras, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi sebelum kita menyinggung mengenai dampaknya terhadap pengangguran dan mungkin juga berpotensi menimbulkan PHK daripada kebijakan ini. Kalau kita melihat daya beli masyarakat saat ini disebut stagnan begitu ya, atau masih bahkan lesu. Dengan kalau kita lihat catatan inflasi Mei 2025 ini tercatat 1,60% secara tahunan dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Apakah larangan kegiatan studi tur siswa ini justru memperparah situasi atau seperti apa Indef melihatnya? Ya memang kita lihat terdapat kecenderungan perlambatan konsumsi masyarakat begitu ya. Coba kita cek ketika tahun lalu di seluruh kuartal itu angkanya di sekitar 4,9 begitu. Namun di kuartal 1 tahun ini padahal ada libur lebaran, sudah diberikan berbagai macam stimulus diskon oleh pemerintah, namun tidak mencapai 4,9, hanya 4,89. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonominya yang biasanya di sekitar angka 5%-an, di kuartal 1 kemarin itu hanya sekitar 4,87%. Jadi memang ada kecenderungan pelemahan daya beli masyarakat, kemudian hal ini juga yang sebenarnya harus diadres, dituntaskan gitu ya oleh pemerintah. Jangan sampai justru kebijakan yang ada misalnya melalui pelarangan karya wisata ini justru berbanding terbalik dengan tren perekonomian yang sedang lesu ini, khususnya dari sisi konsumsinya. Jadi memang kebijakan yang kontraproduktif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat itu harus benar-benar dievaluasi. Baik, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, Mas Faras. Ini kalau bagi pelaku UMKM yang sangat tergantung pada acara-acara musiman begitu ya, termasuk liburan sekolah dan kunjungan siswa. Menurut Anda, apa risiko jangka panjang terhadap kelangsungan usaha jika kebijakan semacam ini terus berulang, Mas Faras? Iya, kalau kita berbicara usaha mikro, kecil, khususnya di masa liburan seperti bulan Juni, Juli ini, di masa libur sekolah anak-anak, itu umumnya mereka mempekerjakan pekerja kontrak atau pekerja harian begitu. Jadi tadinya masyarakat itu yang kerjanya serabutan, tidak tetap pendapatannya, itu mereka kemudian bisa bekerja tadi di misalnya di toko swalay, di toko makanan begitu ya, di toko souvenir dan macam-macam itu, sehingga mereka kemudian bisa punya pendapatan lebih di masa libur lebaran ini. Nah, libur anak sekolah ini begitu. Jadi ketika ini ditiadakan, maka kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih begitu. Dan dalam jangka panjang tentu ini bisa menjadi pengangguran terselubung begitu, karena mereka yang kemudian biasanya punya pendapatan bekerja di masa libur sekolah siswa ini, kemudian mereka tidak bekerja, potensi pendapatannya tidak didapatkan, tidak dapat direalisasikan begitu. Dan memang soal angka pengangguran ini relatif baik begitu ya kalau kita lihat secara makro, tapi kalau kita lihat secara lebih detail, itu sebenarnya banyak pekerja yang tadinya bekerja di sektor formal berpindah ke sektor informal, kemudian yang tadinya katakanlah bekerja penuh hanya bekerja separuh begitu, paruh waktu begitu, bahkan pengangguran terselubung. Jadi memang ini yang harus dilihat lebih detail soal angka pengangguran. Jangan sampai kita terjebak angka pengangguran secara umum kita baik-baik saja, padahal nyatanya kalau kita lihat lebih detail, itu sebenarnya banyak tadi potensi-potensi pengangguran terselubung, pekerja paruh waktu, yang bekerja di sektor informal. Oke. Kalau kita bicara masalah dampaknya terhadap ekonomi nasional, Mas Faras, kalau kita lihat kan juga UMKM ini salah satu, tadi Menko Perekonomian Pak Erlangga mengatakan kan ini adalah tulang punggung perekonomian nasional begitu ya, kontribusinya ke PDB kita sekitar lebih dari 60%. Seperti apa dampaknya terhadap ekonomi nasional kalau Anda lihat dari melemahnya UMKM kita ini akibat kebijakan ini? Ya, jadi pada dasarnya tadi karena ketidaksediaan lapangan pekerjaan di sektor formal, kemudian masyarakat berbondong-bondong tidak ke sektor informal, salah satunya adalah mendirikan usaha mikro, kecil, begitu ya, sehingga makin banyak atau menjamur UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, tadi konsumsi masyarakat sedang melambat, gitu ya, dilihat dari berbagai indikator, jadi ini nggak match, begitu ya. Di satu sisi masyarakat butuh uang, gitu ya, untuk bekerja, misalnya dengan mendirikan usaha, di sisi lain tidak ada yang mau membeli, begitu. Pada akhirnya nanti mereka, para pengusaha mikro ataupun kecil ini harus mencari cara supaya bagaimana katakanlah dagangannya habis, begitu, jasanya bisa direalisasikan, begitu. Nah, ini yang kemudian pemerintah harus punya gambaran besar, begitu, kebijakan industrial, sehingga masyarakat kemudian bisa membuka usaha di sektor formal, begitu ya, bisa bekerja di sektor formal, membuka usaha yang formal, sehingga masyarakat tuh punya daya beli dan kemudian bisa
punya permintaan yang cukup juga untuk kemudian bisa melakukan konsumsi sehari-hari gitu. Baik, berbicara mengenai alternatif yang Anda sempat sebut tadi, Mas Faras, jika misalnya UMKM lokal ini kehilangan pelanggan dari segmen siswa, apakah ada pola substitusi yang bisa diidentifikasi? Misalnya pergeseran ke wisata keluarga mungkin, atau pasar lokal, atau memang pelarangan ini dampaknya benar-benar kehilangan pasar, atau bagaimana kalau yang Anda lihat? Ya memang kita juga bisa mengalihkan begitu ya dengan model-model wisata yang lain. Tadi misalnya betul soal wisata keluarga, kemudian juga soal community based tourism, ya wisata berbasis komunitas. Jadi memang ada beberapa alternatif model-model dari tourism lainnya begitu. Yang tapi memang itu harus dipersiapkan. Artinya bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan sekitarnya, itu harus dipersiapkan untuk kemudian bisa beralih dari yang tadinya katakanlah melayani siswa, kemudian beralih ke melayani keluarga atau melayani komunitas masyarakat begitu. Karena itu sendiri tidak mudah untuk kemudian berpindah target pasar begitu. Artinya kemudian pemerintah juga punya peran di sini untuk kemudian bisa memberdayakan mereka, bisa beralih transisi dengan baik sehingga tadinya katakanlah ada kehilangan potensi pendapatan karena larangan pariwisata ini, kemudian tetap bisa bertahan bahkan meningkat melalui melayani keluarga, melayani komunitas masyarakat dan lain-lain. Kita akan membahas ini alternatif kebijakan apa yang kira-kira bisa diambil oleh pemerintah begitu ya agar UMKM kita tetap hidup meskipun ada kebijakan yang jelas kebijakan ini punya tujuan yang baik juga dari pemerintah begitu ya. Usai jeda kita akan membahasnya Mas Faras, pemirsa Investor Daily Talk masih akan kembali sudah tetaplah bersama kami.